istirahat itu. Hah? Tengah malam? Jam berapa emang sekarang, Bu? Katanya kan udah deg-degan nih Pak Joko nih. Karena kan dia udah nggak pertama kok aku keluar hutan langit udah aneh kok udah malam gitu. Istrinya bilang apa? Udah jam 12 malam, Pak. Kata gitu. Waktu itu Pak Joko langsung ngelirik ke jam kan ternyata betul, Pak. Udah jam 12 malam. Apa nggak langsung bingung Pak Joko tuh? 12 malam? Dia tuh masih ingat betul perasaan tadi itu perjalanan aku habis zuhur sama ketemu kakek mau balik paling lama 3 jam. Pun kalau memang aku salah, aku berangkatnya asar katakanlah misalnya asar jam 3 nih, 3 jam kemudian jam 7, pasti jam 7 harusnya, bukan jam 12 malam. Dan perasaan Pak Joko ini udah makin gak enak lagi. Dia udah gak bisa positive thinking lagi setelah dia ngeh sesuatu, setelah dia sadar sesuatu. Mungkin kalian udah ngeh gak ini bagian sini. Sejak di rumah kakek sampai dia pulang ke rumah, Pak Joko kan gak ada ngasih tahu alamat rumahnya kemana, Wak, ke si tukang ojek. Ya kan? Nggak ada kan dia rumah saya nanti di sini apa? Nggak ada. Jangankan ngomongin alamat, orang sepanjang jalan juga mereka diem-dieman kok. Nah ini kok tukang ojeknya bisa tahu di mana rumahnya Pak Joko, ya kan? Pak Joko udah, aduh kok aku merindingnya bagian sini. Di situ Pak Joko berusaha tenang, dia memutuskan untuk tidak bercerita apa-apa sama istrinya, takut istrinya takutkan. Nah karena malam semakin larut, Pak Joko pun segera mandi dan beristirahat. Sampailah pagi tiba. Dan nih. Nah keesokan harinya Pak Joko pun mencoba kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Walaupun tadi malam tuh kayak ada yang aneh sama kegiatan aku tadi malam, tapi ya sudah lah gitu kan. Pagi itu pada saat akan pergi bekerja, sini ada kejanggalan lagi Dia notice waktu dia keluar rumah nih ya, dia ngelihat ada jejak kaki babi hutan yang memanjang gitu dari depan rumahnya sampai ke ujung gang. Bayangkan sama kalian, kelihatan. Ada jejak kaki babi nih. Kok bisa babi hutan sampai sini? Biasanya mereka nggak pernah lah keliaran dekat rumah warga. Ada jejak babi hutan, Wak. Nah, di tengah kebingungan itu, Pak Joko ini tiba-tiba teringatlah langsung sama si tukang ojek itu. Tukang ojek kemarin yang nganterin dia itu loh. Di situ, Wak, firasatnya Pak Joko langsung berubah nggak enak. Waktu itu juga Pak Joko langsung masuk ke dalam rumah. Dia langsung nanya lah sama istrinya. Dek, tunggu bentar deh, aku mau nanya. Semalam pas aku pulang, kamu ada dengar suara motor nggak? Katanya. Hah? Motor? Nggak ada, Mas. Aku nggak dengar suara motor. Justru yang aku dengar ada suara hewan ngedengus kayak babi hutan. Kayak gitu, Mas. Katanya. Babi hutan? Itu yang kamu dengar? Kamu gak ada dengar suara knalpot? Enggak ada. Di situ udah mikir enggak ini si Pak Joko. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan yang nganterin aku kemarin tuh bukan manusia, tapi babi hutan itu, Wak. Dan untuk membuktikan pemikiran itu, Pak Joko langsung keluar rumah. Dia betul keluar rumah, dia ngecek kembali jejak itu, Wak. Dan dicek nih langkah per langkah. Dan setelah dicek itu diikutin kan jejak itu. Betul rupanya itu bukan jejak ban motor, betulan jejak kaki babi hutan, Wak. Diikutin lagi kan, makin diikutin sama si Pak Joko ini. Dan jejak itu menghilang tepat sebelum memasuki area hutan. Apa nggak positif? Positif aku diantar babi tadi.